waktu 1 jam lebih ini hanya sedikit yang bisa kita bahas mengenai malaria. Mohon adik-adik melengkapi lagi sehingga kalian bisa master untuk topik ini. Ya, ini nanti akan kalian temukan lagi di dalam blog Tropis ya. Karena kalian kebagian untuk yang hibrid, ada bagian mata kuliah dasar dan ada yang model blok. Jadi karena kalian adalah masa transisi, mungkin nanti ada beberapa topik yang akan overlap, tapi tidak masalah karena di Aceh dan di Indonesia khususnya penyakit infeksi masih memegang juara, ya. Jadi malaria adalah penyakit disebabkan oleh parasit, yaitu genusnya Plasmodium, bentuk aseksual. Ya, saya boldkan ini bentuk aseksual karena inilah yang akan menimbulkan gejala klinis yang masuk dalam tubuh manusia dan ditularkan oleh nyamuk malaria. Jenisnya adalah Anopheles betina. Ya, kalau masih ingat tadi ada di dalam salah satu soal. Kenapa saya selalu sering menyebut Anopheles betina ini? Karena memang yang jantan tidak mengisap darah. Ya, yang jantan dia minum cairan atau sari buah, tapi bukan darah. Sedangkan yang betina membutuhkan darah untuk perkembangbiakan selanjutnya. Nah, malaria ini adalah suatu penyakit disebabkan oleh protozoa obligat intraselular genus Plasmodium. Artinya dia memang harus ada di dalam sel, ya. Dan merupakan penyakit parasit terpenting di dunia dan masih menjadi masalah di beberapa negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Ada 5 jenis Plasmodium saat ini, ya. Kalau dulu saat saya kuliah itu hanya 4. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa, saya tidak tahu apakah yang kami ajarkan saat ini akan masih sama pada saat nanti saat kalian menjadi dokter. Tapi minimal ini bisa meletakkan dasar-dasar pemahaman pada kalian sehingga jika ada terjadi perubahan atau penambahan, maka tidak sulit bagi Anda dokter-dokter masa depan untuk memahaminya. Ya. Ada Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria vivax atau sebutan lain adalah malaria tertiana. Ini berdasarkan pola demam yang dihasilkan yaitu tiap 48 jam. Jadi demam, kemudian ada masa jeda bebas demam, kemudian hari selanjutnya ke 48 jam dia akan demam kembali. Kemudian malaria Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria falciparum atau malaria tropika. Di sini periodisitas demamnya tidak ada pola, artinya dia bisa demam dalam 24 jam berkali-kali. Sehingga banyak penderita yang terinfeksi dengan Plasmodium falciparum ini menunjukkan manifestasi klinis yang lebih berat. Walaupun saat ini juga ada dijumpai, kalian boleh cari di jurnal, adanya malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax juga. Kemudian ada Plasmodium malariae menyebabkan malaria malariae atau malaria quartana. Jadi pola demamnya lebih lama dari vivax. Dia lebih ke 72 jam. Kemudian Plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale atau malaria tertiana. Jadi vivax dan ovale memiliki pola demam yang mirip. Kemudian yang terakhir ada Plasmodium knowlesi menyebabkan malaria knowlesi dan pola demamnya mirip dengan malaria falciparum. Nah, untuk tugas Anda salah satunya nanti pada saat ada di fasilitas kesehatan primer adalah memetakan penyakit yang ada di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Anda. Untuk itu Anda butuh ilmu epidemiologi. Nah, terkait dengan malaria, situasi malaria di suatu daerah itu bisa kita tentukan dengan data-data dari epidemiologi. Data bisa didapat dengan pasif, ya, passive case detection atau active case detection. Untuk passive case detection itu adalah misalnya pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kamu kan punya tuh buku registrasi, biasanya sudah diisi
Bapak A umur sekian demam. Nanti diagnosis akhirnya misalnya malaria. Bapak B usia sekian demam, diagnosisnya kemudian pada saat sudah ada diagnosisnya misalnya dengue. Nah, hal itu kalian buat pemetaan. Jadi nanti Bapak A dari dusun apa misalnya lagi, sehingga kalian tahu daerah ini, daerah yang menjadi tanggung jawab kalian itu apa saja penyakit infeksi yang banyak di sana. Kalau itu bisa kalian buat, itu baru terpenuhi fungsi dokter bukan cuma sebagai klinisi, tapi juga sebagai manajer dan sebagai researcher, ya sebagai peneliti dan sebagai manajer yang akan memanage wilayah kerjanya. Jadi bukan cuma datang nunggu pasien diobati, nggak tahu dia sembuh atau tidak, yang penting dia pulang dari puskesmas kalian, nanti kalau masih sakit tinggal balik lagi. Nah, kalau begitu nggak perlu sekolah seperti kalian. Tidak perlu sekolah lama-lama di FK. Makanya lihat di puskesmas banyak sekali mantri yang bisa seperti itu juga, bahkan kepala puskesmas sekarang banyak sekali yang bukan dokter. Ya. Kalau itu saja pemahamannya secara klinisi. Demam kasih paracetamol atau obat antipiretik lainnya udah selesai, ya. Tapi kalau kalian seorang dokter, kalian harus bisa memahami situasi daerah. Nah, untuk malaria ada beberapa parameter yang rutin digunakan. Ini nanti silahkan baca lagi karena ini beberapa istilah yang ada rumusnya sebenarnya. Misalnya untuk API, annual parasit incident, ini nanti akan ada lagi istilah AMI, annual malaria incident. Jadi banyaknya kasus malaria yang didapat melalui ACD dan PCD, ya, melalui aktif atau pasif case detection. Karena ini annual parasit, berarti melalui pemeriksaan mikroskopis. Banyaknya kasus malaria ini, ya. Kemudian ada yang disebut dengan ABER. Sorry. Mati lampu, saya sudah kepanasan. ABER ini adalah annual blood examination rate. Jadi jumlah rata-rata pemeriksaan sediaan malaria dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 tahun, dinyatakan dalam persen. Kalau dibilang, oh API menurun ini, gitu kan. Jadi pahami 2 angka ini dulu. API itu adalah banyaknya kasus malaria yang ditemukan, baik dengan aktif ataupun pasif. Banyaknya kasus yang positif. Sedangkan ABER adalah jumlah rata-rata pemeriksaan. Jadi 2 angka ini saling berkait. Kalau dibilang, wah sekarang jumlah malaria kita sudah berkurang ya. Tapi ternyata ABER-nya juga berkurang, maka itu tidak bermakna. Bisa bayangkan nggak? Contohnya seperti COVID sekarang. Oh, Aceh sudah menurun. Tapi coba lihat contohnya ABER-nya. Jumlah rata-rata yang diperiksa juga menurun. Berarti mungkin bukan yang positifnya yang menurun, tapi memang jumlah yang diperiksa tidak ada lagi yang diperiksa. Ya, jadi API menurun baru bermakna jika ABER-nya meningkat. Artinya semakin banyak nih yang diperiksa. Semua orang di screening. Tapi hasilnya semakin rendah. API-nya semakin rendah. ABER semakin meningkat, itu baru dinyatakan bahwa insidennya menurun. Kemudian ada istilah yang lain, ada SPR, yaitu persentase sediaan darah yang positif. Ya. Sorry. Kemudian ada parasit formula. Ini juga kita tahu bahwa oh di Aceh yang banyak Plasmodium falciparum. Nah ini menggunakan angka parasit formula. Kemudian ada parasit rate. Lihat bahwa parasit rate ini adalah yang dinilai masyarakat kelompok umur 2-9 tahun dan 0-1 tahun.
parasit rate yang tinggi pada kelompok umur 0,1 sampai 1 tahun disebut infant parasit rate dan menunjukkan adanya indeks transmisi karena dianggap 0 sampai 1 tahun bayinya belum kemana-mana. Tapi kalau dia bisa terkena, maka sudah terjadi transmisi lokal dari orang ke orang. Sama dengan spleen rate. Spleen rate yang dinilai adalah pembesaran limfa. Kalian tentu sudah mendapatkan skill lab untuk menilai pembesaran limfa. Saat itu kalian menggunakan cara pengukuran besaran limfa dengan Suffner. Betul? Kalian sudah skill lab pemeriksaan abdomen? Sudah kan? Ya. Kan menilai pembesaran limfa dengan Suffner, yaitu mulai dari garis diagonal dari sias kanan melalui umbilical ke arcus costae kiri. Benar? Nah, sementara untuk menilai spleen rate pada penyakit malaria, yang digunakan adalah cara penilaian Hackett. Jadi, dari arcus costae sinistra yang kiri ke sias kiri. Jadi, karena pembesaran limfa pada malaria itu lebih cenderung ke bawah, bukan ke diagonal. Nah, ini juga dinilai pada umur 2-9 tahun. Dari angka spleen rate ini, kita baru bisa menilai bahwa apakah daerah ini adalah hipoendemik, jika spleen rate-nya 0-10% dan seterusnya. Ada mesoendemik, ada hiperendemik, dan holoendemik. Jadi minimal kalian saat ini sudah tahu bahwa, oh kalau dinyatakan bahwa endemisitas di suatu daerah ini tinggi, maka spleen rate-nya berarti antara 51-75%. Ya. Nah, suatu keadaan disebut epidemi atau KLB untuk suatu kasus malaria ditetapkan dengan adanya peningkatan jumlah penderita atau kematian karena malaria secara statistik bermakna jika dibandingkan dengan periode 3 tahun sebelumnya. Beda dengan misalnya demam berdarah atau COVID lah untuk saat ini. Kita bisa langsung menyatakan bahwa ini adalah wabah ini adalah epidemi, pada saat sudah terjadi satu kematian saja sudah, karena dia bukan endemis. Seperti juga DBD. Satu kematian saja, maka itu sudah dianggap wabah. Kenapa? Karena penyakit itu tidak terus-terusan ada di suatu daerah. Beda dengan malaria. Ya, tapi kalau COVID sekarang sudah tidak disebut lagi epidemi karena sudah global, maka sudah disebut dengan pandemi. Seluruh negara di dunia sudah mengalami penyakit tersebut. Nah, ini angka API. Kita lihat untuk API malaria itu dari tahun ke tahun semakin menurun, dan Aceh juga sudah di bawah nasional. Yang tinggi masih Indonesia bagian timur, Papua, Papua Barat, dan NTT. Ini data lama, masih 2015. Yang API 2019 itu NTT yang nomor 1. Makanya di skenario untuk blok tropik, saya membuatnya dengan mengambil contoh dari NTT. Nah, bagaimana siklus hidup? Dengan memahami siklus hidup, diharapkan kalian akan bisa memilih terapi yang tepat, jenisnya, dan kapan digunakannya. Ya. Secara global, secara umum, secara general itu Plasmodium hidup di 2 makhluk hidup, ya, di Hospes vertebrata, itu di sini dalam hal ini adalah manusia, tapi ada juga yang malaria naulesi itu bisa hidup di kera, ya. Kemudian ada di dalam tubuh nyamuk. Ya. Di dalam tubuh manusia dia menghinggapi dua organ penting. Pada saat masuk pertama, dia akan langsung masuk ke dalam jaringan sel-sel hati, ya, disebut dengan daur di dalam sel parenkim hati, sehingga disebut eksoeritrosit sebelum memasuki eritrosit. Kemudian keluar dari jaringan hati, dia akan masuk ke dalam stadium darah, masuk ke dalam eritrosit. Di dalam hati
Plasmodium ini hanya melalui satu siklus. Artinya mulai dari trofozoid, kemudian menjadi skizon, kemudian skizonnya pecah, dan begitu pecah dia akan keluar dari sel hati dan masuk ke dalam sel darah merah. Hanya satu kali. Tapi di dalam sel darah merah, dia akan bisa berulang-ulang hal itu. Sporozoid, kemudian jadi skizon, skizon pecah. Skizon yang pecah mengeluarkan mesozoid akan menginfeksi lagi sel-sel darah merah yang lain yang masih sehat. Terus begitu, sampai beberapa siklus baru terbentuk yang disebut dengan gametosit. Ada gamet jantan, ada gamet betina. Jadi di dalam tubuh manusia terbentuk dua jenis kelamin, gametosit jantan dan gametosit betina. Tapi tidak bertemu, tidak terjadi zigot. Makanya di dalam tubuh manusia, fasenya adalah fase aseksual. Kapan terjadi fase seksual? Di dalam tubuh nyamuk. Kita lihat gambarnya. Ini pada tubuh manusia yang saya sampaikan tadi. Ya, apabila kita digigit oleh nyamuk yang membawa plasmodium, apapun itu plasmodiumnya, maka si plasmodium akan langsung masuk ke dalam jaringan hati, disebut dengan fase eksoeritrosit karena di luar eritrosit. Lihat, dia dari bentuk yang memanjang, kemudian memecah intinya menjadi beberapa, berkumpul, disebut dengan skizon. Jika sudah penuh, maka skizon ini akan pecah dan menghasilkan banyak mesozoid. Beda plasmodium, beda jumlah mesozoid yang dihasilkan. Begitu mesozoidnya sudah keluar dari skizon, maka dia akan keluar dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah, siklus yang di dalam sel hati ini akan berulang kembali. Dari mesozoid jadi trofozoid muda, ada trofozoid tua, kemudian jadi skizon, kemudian pecah. Pecah mengeluarkan mesozoid, menginfeksi lagi sel darah merah yang lain. Terus begitu untuk beberapa kali. Setelah beberapa kali dan semakin banyak sel darah merah yang terinfeksi, maka dia akan membentuk gametosit. Ada gametosit betina dan ada gametosit jantan. Siklus hidup ini akan terus berlangsung. Ya. Untuk dua plasmodium, yaitu plasmodium vivax dan ovale, tidak semua parasit yang ada di dalam jaringan hati ini melanjutkan daur hidupnya ke dalam eritrosit. Sebagian ada yang tetap diam, disebut dengan hipnozoid, diam sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di dalam jaringan hati. Mengendap saja dia seperti itu. Ya, suatu saat akan bisa muncul kekambuhan apabila tata laksananya tidak adekuat atau hostnya dalam kondisi yang lemah. Misalnya menggunakan obat-obatan yang membuat imunitas menurun atau sangat kelelahan dan sebagainya. Ya, nah apabila ada nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, maka semua stadium ini baik itu skizon, trofozoid, merozoid, gametosit, semua masuk dalam tubuh nyamuk. Tapi semua stadium yang lain itu tidak sesuai di dalam tubuh nyamuk sehingga dia akan hancur dengan sendirinya. Tapi gametosit tidak, justru malah di dalam tubuh nyamuk dia bertemu antara gametosit jantan dan betina sehingga terbentuklah zigot. Zigot ini kemudian membentuk memanjang sehingga bergerak menuju ke lambung nyamuk menjadi ookinet, kemudian membentuk seperti ookista. Ookista ini mirip dengan skizon yang bulat yang di dalamnya terdiri dari beberapa sporozoid. Kemudian ookistanya berlanjut ke alat tusuk nyamuk. Jadi dari lambung dia bergerak menuju ke alat tusuk nyamuk. Kenapa kok bisa begitu? Itu alamiahnya suatu makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup terus bereproduksi. Begitu dia sudah ada dalam alat tusuk nyamuk, maka nyamuk ini siap untuk menginfeksi manusia lain. Dia tidak memilih apakah manusia ini manusia yang sudah terinfeksi malaria sebelumnya atau belum.
pokoknya dia tusuk saja. Kalau yang dia tusuk adalah manusia sehat, maka jadi penderita malaria baru. Kalau misalnya yang dia tusuk ternyata, oh ini baru bulan lalu dia kena malaria, maka dia menjadi malaria kambuhan, kambuhan karena reinfeksi. Ini mirip dengan, loh saya sudah pernah kena COVID, kok bisa kena lagi? Karena kita tidak bisa bilang pada si agent infeksiusnya, oke, saya sudah pernah kena ya, tolong saya dilewati. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi ada yang sudah kena, bahkan berkali-kali kena. Itu tadi pada tubuh manusia. Kalau yang pada tubuh nyamuk, ya tadi sudah terlintas, sudah terlihat. Ini mikro dan makro gamet bertemu menjadi ookinet, jadi ookista. Ookista, namanya ookista adalah seperti kista, kalau kalian pernah lihat kista di dalam laboratorium pada saat kita mempelajari jenis parasit yang lain. Dia bulat, terdiri dari beberapa inti, dan kemudian bisa pecah melepaskan banyak mesozoid yang akan masuk ke dalam alat tusuk nyamuk. Kemudian berlanjut. Oke, jadi siklus hidupnya ada dua, ya. Ada sporozoid yang langsung mengalami pertumbuhan, tadi yang di dalam sel hati, ada juga yang dorman, yang disebut dengan hipnozoid. Pada dua spesies, ya. Jadi secara umum, tadi pada manusia ada pada sel-sel hati, kemudian ada di dalam darah. Bisa 2 atau 3 generasi siklusnya berulang-ulang. Dan ada fase seksual di dalam darah nyamuk. Ini sering terbalik-balik, maka ingat saja yang di dalam tubuh manusia, dibayangkan saja, oh di dalam tubuh manusia dia tidak berkembang biak. Jadi dia hanya bentuk aseksual. Dan begitu masuk, dia langsung masuk ke jaringan hati, kemudian baru dilepaskan dalam aliran darah. Bagaimana seseorang bisa terinfeksi malaria? Pertama ada secara alami yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ditusuk oleh nyamuk, terbawa oleh vektor. Tapi bisa juga secara langsung terinduksi oleh stadium aseksual, ya, dalam eritrosit secara tidak sengaja. Misalnya transfusi. Jadi pernah ada pasien yang mengalami KLL, ya, kecelakaan lalu lintas, di suatu daerah, kemudian karena membutuhkan darah, temannya langsung memberikan transfusi. Itu suatu tindakan yang mulia. Temannya juga tidak ingat bahwa dulu dia pernah kena malaria, dan dia merasa bahwa, wah dia kan sudah sembuh. Nah, karena pada saat itu emergensi, maka screening yang dilakukan terhadap darah tidak menyeluruh. Karena emergensi kita bisa mendapatkan darah langsung dalam 1 atau 2 jam. Jadi hanya beberapa hal penting yang screening, misalnya untuk HIV dan hepatitis. Jadi tidak keseluruhan penyakit yang dibawa oleh darah. Selesai dioperasi, patah tulangnya selesai, tapi kemudian pasiennya menggigil. Indikator infeksi tidak terlalu jelas, ya. Kemudian akhirnya karena lihat leukositnya tidak terlalu tinggi dan tidak ada tanda-tanda sepsis, lukanya juga bagus, lukanya tidak memerah, tidak ada tanda-tanda peradangan, ya, tidak ada dolor, kalor, rubor, dan fungsiolesianya, sehingga akhirnya diperiksalah parasitologisnya, dan akhirnya ditemukan plasmodium. Jadi pasiennya terkena malaria dari transfusi. Bisa juga injeksi, pada beberapa daerah miskin mungkin yang masih menggunakan jarum injeksi yang didaur ulang. Apabila terpapar dengan darah malaria, tentu ini bisa menularkan. Juga kongenital, yaitu dari ibu ke bayinya. Apa manifestasinya? Macam-macam, ya. Pada mereka yang tinggal di daerah endemis malaria, gejala awal ini gejala prodromal. Gejala prodromal ini adalah gejala yang muncul seperti aura, ya, seperti istilahnya kalau kalian belum lihat sesuatu, tapi kalian sudah bisa melihat bayangannya. Jadi biasanya orang-orang di daerah hiperendemis seperti di Papua atau di Sabang dulunya, ini mereka sudah tahu jika sudah ada flu-like syndrome,
ya, badan lesu, sakit kepala, nyeri-nyeri tulang, kok kayaknya nggak enak gitu. Nah, ini saya mau kena malaria nih, gitu. Tapi itu hanya pada infeksi-infeksi yang ringan. Kalau infeksi berat, maka kadang-kadang prodromal ini tidak jelas. Artinya, belum sempat dia merasakan flu-like syndrome ini, sudah langsung demam tinggi. Gejala utamanya demam, sehingga malaria ini bisa menjadi diagnosis banding untuk berbagai macam penyakit lain yang disebabkan karena demam. Apakah itu dengue, apakah itu hepatitis, apakah itu tifoid, apakah itu cikungunya, semua bisa kita mendiagnosis banding dengan malaria. Ya, nah demam ini biasanya di daerah hipoendemis dan non-endemis. Pada daerah yang endemisitasnya sangat tinggi, bahkan orang kadang-kadang sudah tidak ada gejala. Jadi kita pernah pada saat di daerah yang endemisitasnya sangat tinggi, kita men-screening saja darah. Semua masyarakat kita ambil darahnya, kemudian kita periksa di bawah mikroskopis. Ada yang parasitemianya sangat tinggi, tapi orangnya tenang-tenang saja. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah sangat sering kena malaria, sehingga sebagian dari sistem imunnya sudah mengenal. Jadi manifestasi klinisnya sudah tidak terlalu berat lagi. Sementara ada tentara yang dari Pulau Jawa yang ditugaskan ke daerah tersebut, itu sampai shock, kejang, dan sebagainya. Pada saat kita periksa, angka parasitnya justru tidak setinggi masyarakat setempat, tapi dia sudah gejala klinisnya jauh lebih berat. Ya. Kenapa sih bisa demam? Biasanya demam ini terjadi pada saat masuknya suatu agen infeksius. Dalam hal ini pada saat skizon pecah dari jaringan hati, kemudian masuk ke dalam darah, semakin banyak jumlah merozoid yang dilepaskan oleh skizon dan masuk ke dalam aliran darah, maka itu akan semakin tinggi demamnya. Nah, pada malaria terkadang demam ini khas bentuknya, artinya ada polanya. Diawali dengan menggigil, ini bisa berlangsung 15 menit sampai 1 jam. Ya, menggigil itu adalah suatu mekanisme kompensasi dari tubuh untuk penyesuaian suhu tubuh yang semakin tinggi. Kemudian setelah menggigil, kemudian dia akan mengalami demam yang sangat tinggi. Ini bisa berlangsung 2-6 jam. Dan diakhiri dengan berkeringat. 3 hal ini biasa disebut dengan trias malaria. Nanti kalian akan mempelajari beberapa penyakit yang lain dan ada tanda-tanda misalnya disebut trias tifoid. Trias ini, ingatlah itu. Di fasilitas layak yang tidak memiliki pemeriksaan penunjang yang adekuat, maka kondisi-kondisi klinis seperti ini penting untuk diketahui. Ya, saya tidak terlihat namamu siapa? Ini yang saya tunjuk. Kamu dari tadi ngobrol terus dengan siapa, Dek? Bisa berbagi dengan kami? A01. Kamu yang berjilbab hitam dan berkacamata? Shin, apa namamu tadi? A01.
Oke. Demam, kemudian ini pola demamnya, ya, bahwa falciparum dengan naulesi itu sama, dia bisa mengalami demam kapan saja, tidak ada periodisitasnya. Untuk Vivax dan Olvale, lihat ini tiap 48 jam, kemudian untuk malaria lebih panjang tiap 72 jam. Ya, ini saya sebut dingin, panas, dan berkeringat. Juga ada gejala yang lain, yaitu ada limpa. Kenapa pembesaran limpa? Kenapa bisa terjadi pembesaran limpa? Kita tahu dulu bahwa tugasnya si limfa adalah untuk menghancurkan sel-sel darah yang tidak sehat atau sel-sel darah yang memang sudah waktunya untuk dihancurkan. Jadi kan umur sel darah merah kita ada umurnya kan. Nah, itu tugasnya limfa untuk memecahkannya. Nah, pada malaria, sebagian besar sel darah itu terinfeksi, sehingga akan dihancurkan oleh limfa. Membuat kerjaan limfa menjadi sangat meningkat, sehingga mengalami hipertrofi, yaitu pembesaran ukuran. Ya, jadi kalau kalian sudah mempelajari patologi, anatomi, kalian tentu sudah bisa membedakan istilah antara hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian ada lagi gejalanya adalah anemia. Anemia ini paling banyak disebabkan karena perusakan eritrosit oleh parasit. Jadi semua eritrosit yang sudah dimasuki oleh si parasit maka akan mengalami kerusakan. Nah, di suatu daerah yang tidak memiliki tenaga yang cukup adekuat untuk melakukan pemeriksaan, maka adanya demam, anemia, dan splenomegali bisa dipikirkan sebagai petunjuk untuk diagnosis malaria. Ingat-ingat ini, karena biasanya 3 kunci ini harus sering kita tampilkan, ya. Bisa saja sekalian, tapi bisa juga 2 dari 3 tanda ini akan kita munculkan. Bagaimana mendiagnosis? Tadi kita sudah tahu siklus hidupnya, kita sudah tahu gejala klinisnya. Bagaimana mendiagnosis? Yang pertama tentu sama untuk semua penyakit infeksi, yaitu adanya anamnesis. Yang kedua melalui pemeriksaan fisik, dan yang ketiga dengan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini pemeriksaan laboratorium. Kita tidak menggunakan imaging, ya. Imaging juga termasuk ke dalam pemeriksaan penunjang. Di anamnesis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu misalnya keluhannya, demamnya, bagaimana polanya, ada atau tidak menggigil, ada atau tidak berkeringat yang banyak, disertai dengan sakit kepala, mual muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal di sendi-sendi. Kemudian tanyakan dulu pada ini tadi pada RPS-nya, riwayat penyakit labs atau kambuh, riwayat minum obat malaria. Kemudian riwayat berkunjung ke daerah dengan endemisitas tinggi. Kalau kita di Indonesia tanyakan, pernahkah dia ke Indonesia bagian timur misalnya untuk berwisata dan sebagainya. Atau kalau di Aceh ada beberapa kantong seperti di Aceh Besar, di Lam Toba, Aceh Barat masih ada juga. Kemudian di Sabang tentunya Pulau Aceh, ya. Kemudian catatan ya, setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam harus selalu ditanyakan riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Untuk itu seorang dokter memang juga harus paham secara selintas kondisi daerah wilayah kerjanya. Kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Tentu saja ditemukan dengan suhu tubuh yang meningkat, adanya tanda anemia. Tanda anemia klinis kalian bisa lihat di konjungtiva, di telapak tangannya. Nah, terkadang ada sklera ikterik, ini tidak selalu ada. Kemudian adanya pembesaran splenomegali. Bahkan terkadang apabila sudah sangat berat bisa terjadi hepatomegali, tapi ini juga tidak selalu ada. Dan yang terakhir ada tentu pemeriksaan untuk
menegakkan diagnosis yang definitifnya. Pemeriksaan lab banyak sekali, mulai dari yang paling general, yaitu pemeriksaan hematologi atau pemeriksaan darah rutin. Kalian akan menemukan HB-nya bisa anemia, ringan atau berat. Leukosit biasanya normal, jarang meningkat, bahkan kadang menurun ya. Kemudian LED meningkat. Yang menjadi gold standar adalah pemeriksaan mikroskopis atau parasitologis. Artinya kita periksa di mikroskop, ambil darahnya, buat sediaan darah tepi, ya. Kemudian warnai, bisa warna dengan menggunakan warna Giemsa atau menggunakan kuantitatif Bavicot. Ini adalah metode pewarnaannya saja. Nah, pemeriksaan mikroskopis satu kali yang memberikan hasil negatif, jangan buru-buru bilang ini bukan malaria. Tetap sebagai dokter, pegangan kalian adalah klinisnya. Jika klinisnya itu sangat khas, maka ulanglah pemeriksaannya dengan lebih teliti. Bagaimana? Yang pertama penting perhatikan waktu pengambilan sampel. Paling bagus apabila di akhir periode demam memasuki periode berkeringat. Kenapa? Kita tahu tadi demam terjadi serentak dengan pecahnya skizon, masuknya mesozoid ke dalam sel-sel darah merah. Nah, kalau kita mengambil pada fase menggigil, mungkin belum banyak yang ada di dalam sel-sel darah merahnya. Tapi kalau kita ambil di periode berkeringat, maka mungkin jumlah trofozoid di dalam sirkulasi sudah cukup maksimal dan cukup matur sehingga mudah kita identifikasi ini spesies apa. Kemudian ambillah volume darah sampelnya yang cukup. Apabila ngambil di sediaan untuk darah tebal, maka bisa 3-4 mikro, sediaan darah tipis dan lebih sedikit lagi. Kualitas preparat juga harus baik, mulai dari proses pembuatan, pengecatan, pengeringan, dan semuanya. Kemudian baru bisa diidentifikasi. Mengidentifikasi spesies Plasmodium ini juga tidak mudah. Dibutuhkan tenaga mikroskopis yang cukup berpengalaman. Ya, ini kira-kira caranya. Kalian mungkin sudah pernah melihatnya di praktikum, membersihkan jari tangan, kemudian ditusuk pakai lancet, kemudian letakkan ke objek gelas, lalu kemudian bisa di dalam satu objek gelas dibuat dua-dua, ada sediaan darah tebal dan ada sediaan darah tipis. Sediaan darah tebal tujuannya adalah darahnya volumenya lebih banyak, diharapkan kita bisa menemukan plasmodiumnya dengan lebih mudah karena jumlah darahnya lebih banyak. Sedangkan sediaan darah tipis, semua yang lain itu lisis, sehingga kita bisa melihat ini tipis sudah, kita bisa melihat spesiesnya dengan lebih jelas. Walaupun bagi mikroskopis yang berpengalaman, dengan sediaan darah tebal saja dia sudah bisa melihat ini spesies apa, ya. Tapi kalau yang bagi yang mikroskopis yang tidak berpengalaman, kita memang membutuhkan sediaan darah tipis untuk memastikan, oh ini Plasmodium A, B, C, D, E, atau gabungan. Ya. Ini dengan pewarnaan kuantitatif Bavicot, ya, adanya pengikatan pewarnaan akridin orange, jadi kalau digunakan dia akan berpendar warnanya. Kemudian pemeriksaan yang kedua, tadi yang ketiga, pertama pemeriksaan darah rutin, kemudian ada pemeriksaan mikroskopis, kemudian ada pemeriksaan imunoserologis. Selama COVID ini, kalian tentu sering mendengar tes rapid, ya. Jadi prinsipnya sama, ya. Rapid diagnostic test menggunakan metode perubahan warna atau immunochromatographic test. Jadi sesuai dengan mereknya ini. Jadi ada yang merek untuk mendeteksi Plasmodium falciparum saja. Dibedakan falciparum dan malaria lainnya. Ada juga merek yang membedakan falciparum dan vivax saja. Nah, masing-masing dipstick ini sudah dimodali dengan antibodi yang spesifik. Sehingga pada saat masuk antigen, dia hanya bisa menyambung dengan yang sesuai, ya.
Lalu nanti akan keluar garisnya. Apakah pekerjaan kalian betul, itu akan keluar garis kontrolnya, warnanya merah. Kalau kemudian dia positif, maka akan keluar garisnya, apakah itu falciparum atau malaria lainnya. Jadi, sama seperti sekarang COVID, kalau ada orang tanya, kok saya kemarin periksanya negatif, hari ini kok bisa jadi positif, dan itu menjadi perdebatan yang panjang. Kalian harus tahu bahwa ini sangat sensitif. Apabila kalian melakukannya tidak tepat, misalnya saja penyimpanan alatnya itu terpapar dengan panas dan sebagainya, atau sudah expire, tentu akan mempengaruhi hasil. Ya, jadi biasanya rapid ini kita gunakan untuk screening, memeriksa orang dalam jumlah yang banyak. Lalu kemudian jika hasil screeningnya yang tanpa gejala ya, misalnya kita hasil screeningnya positif, kita pisahkan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang positif akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan dengan mikroskopis. Benar tidak ada plasmodiumnya? Karena yang dideteksi di sini adalah antigennya. Antigen kadang-kadang bisa menetap di dalam tubuh kita sampai beberapa bulan setelah infeksi. Jadi kadang-kadang ada yang rapidnya positif tapi kok nggak diobati, karena untuk saat ini dia sedang tidak sakit. Tapi dia sakit 1 bulan yang lalu, sehingga antigen si agen infeksiusnya masih ada dalam tubuhnya. Ya. Nah, pemeriksaan imunoserologis ini berfungsi untuk melengkapi pemeriksaan mikroskopis, jadi bukan menggantikan ya untuk dalam malaria. Sebagai konfirmasi, ya jika spesies parasit dengan mikroskopis ini meragukan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki mikroskopis yang handal, yang bisa membedakan, oh ini plasmodium ini A atau B. Sehingga kadang dibutuhkan lagi konfirmasi dengan rapid. Nah, kemudian jika secara pemeriksaan klinis menunjukkan infeksi, ini klinisnya jelas. Sebagai dokter kamu pegangannya klinis, bukan hasil lab. Ya, ini klinisnya jelas, tapi kok mikroskopisnya bilang saya nggak nemu. Nah, maka rapid test ini bisa menjadi alternatif. Apa yang dideteksi? Ya, tadi saya bilang sesuai dengan mereknya. Ada Parasite F, ini merek yang dijual ya, ada mereknya Optimal. Kalau mereknya yang Parasite F ini untuk mendeteksi histidine rich protein yang dikeluarkan oleh Plasmodium falciparum saja. Kalau ini mendeteksi enzim laktat dehidrogenase, ini bisa dikeluarkan oleh Vivax dan falciparum. Namun ada juga yang mendeteksi enzim yang lainnya untuk mendeteksi pan-malaria, keseluruhan malarianya. Jadi cuma malaria enggak, ya. Jadi tergantung mereknya. Kelemahannya apa? Pertama, kelemahan dari rapid test ini tidak memberikan informasi mengenai makna klinis. Artinya positif negatif rapid test tidak menunjukkan dia ringan atau berat. Ya, tapi kalau dengan mikroskop kita lihat, wah ini banyak parasitnya. Wah ini berarti dia dalam kondisi berat. Ya, dan ini kondisi yang ringan misalnya. Kemudian tidak bisa digunakan untuk mengevaluasi pengobatan. Itu yang tadi saya bilang, karena bisa saja mereka yang sudah pernah terkena, tetap hasil rapidnya akan positif karena antigennya masih terdeteksi. Padahal saat ini dia sudah sembuh. Tapi antigennya masih ada, membutuhkan waktu untuk hilang di dalam aliran darah. Makanya tidak digunakan rapid untuk mengevaluasi hasil pengobatan. Jadi kalau ini prinsipnya mirip dengan COVID saat ini, wah ini saya sudah karantina ini, sudah isolasi mandiri 2 minggu, mau ulang rapidnya. Lalu kemudian, aduh rapid saya masih positif terus, sehingga tidak disarankan untuk mengulang. Kenapa? Karena antigennya bisa saja masih terdeteksi. Kecuali kalau misalnya yang dia ulang adalah PCR-nya. Kalau PCR mirip dengan mikroskopis bahwa satu saja ada, PCR tentu lebih sensitif. Bisa terdeteksi. Ya, tapi kalau dengan rapid, makanya kemudian muncul panduan bahwa tidak usah diulang. Isolasi mandiri saja selama 2 minggu, tidak ada klinis lagi, maka Anda sudah bisa beraktivitas. Tentu tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi beberapa penyakit infeksi ini mirip. Nah, ini yang dipstick dibandingkan dengan mikroskopis. Tentu dipstick lebih mudah
tidak memerlukan mikroskop, tidak perlu listrik, tidak perlu orang yang terlatih, sekali aja siapa saja. Tidak perlu laboran yang sudah ada pendidikan khusus, tidak perlu semua itu. Daya kerjanya juga cepat, 10-20 menit, ya. Dan tidak terlalu subjektif. Pada saat pengiriman juga mudah, yang penting tidak terpapar dengan panas langsung. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan biomolekuler. Di sini kita menggunakan PCR. Jadi sengaja tadi saya sebut-sebut COVID karena memang pada saat COVID ini masyarakat umum pun tidak perlu kita sekolah di kedokteran, tidak perlu seorang analis, sudah paham apa itu rapid test, apa itu PCR. Jadi lucu kalau kalian sendiri yang belum paham, ya. Nah, pemeriksaan biomolekuler ini untuk mendeteksi DNA spesifik dari Plasmodium di dalam darah penderita malaria. Ini sangat peka. Waktu yang digunakan juga walaupun tidak secepat rapid, tapi tidak terlalu lama. Keunggulannya adalah walaupun jumlah parasit sangat sedikit, bisa memberikan hasil yang positif, sama dengan COVID. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan rapid itu harus ada, misalnya kalau saya kasih bayangan, harus ada agent infectious-nya itu jumlahnya 100-an, baru rapid itu memberikan hasil positif. Ya, tapi dengan PCR ini ada 1 atau 2 saja dia bisa memberikan hasil yang positif. Makanya kadang-kadang masyarakat marah, ini kemarin saya baru di rapid dengan antigen atau antibody, hasilnya negatif, kok bisa-bisanya PCR saya positif? Ya, jadi hal yang begitu-begitu mereka tidak memahaminya. Nah, kelemahan PCR ini adalah pertama, sama seperti rapid, tidak memiliki korelasi dengan derajat parasitemia. Jadi pada saat dinyatakan orang ini positif, tapi kita tidak bisa bilang dia berat atau ringan. Karena tidak bisa kita menghitung jumlah parasit di dalam darahnya. Kalau mikroskop, kita menghitung. Kemudian bukan pilihan terbaik untuk menegakkan diagnosis di daerah endemis. Catatan ya, jangan baca kalimat ini dengan setengah. Bukanlah pilihan terbaik untuk menegakkan diagnosis. Kalau kamu baca sampai di sini, ini salah. Ini pilihan terbaik untuk diagnosis. Tapi tidak mungkin di daerah endemis. Kenapa? Semua orang sudah pernah terinfeksi malaria. Sehingga bisa saja semuanya jadinya hasilnya positif. Jadi kita tidak untuk mendiagnosis di daerah endemisnya. Dan yang paling penting adalah tes ini sama juga seperti COVID yang saat ini sedang terjadi perdebatan adalah PCR ini bukan cuma untuk COVID, untuk apapun juga mahal harganya. Sehingga tidak bisa digunakan secara rutin. Masih digunakan untuk hal-hal yang tertentu saja atau dalam kondisi yang memang wabah seperti saat ini. Ya, ini tadi metode diagnosisnya. Kalau untuk malaria, ada mikroskop darah, ada pemeriksaan antibodi atau antigen, kemudian ada dengan DNA. Pemeriksaan deteksi DNA atau RNA menggunakan PCR. Ya, untuk mikroskop tadi kita menggunakan pewarnaan baik GIEMSA maupun QBC. Kemudian untuk deteksi antibodi dan deteksi antigen ini menggunakan rapid diagnostic test RDT ya. Kemudian yang PCR. Nah, yang mikroskop biasanya ini untuk diagnosis baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Namun deteksi antibodi antigen ini adalah untuk melengkapi diagnosis ya. Kalau yang antibodi ini lebih sering digunakan untuk riset dan DNA juga masih untuk riset ya, untuk studi atau untuk konfirmasi. Misalnya, dulu ada pasien kita yang mengalami malaria berat kemudian meninggal. Kita tahu dia mengalami malaria, tapi klinisnya tidak khas baik untuk Plasmodium falciparum, Vivax, ovale maupun malaria. Kita periksa secara mikroskopis yang sudah bersertifikat juga menyatakan kami tidak bisa memastikan ini falciparum atau ini spesies yang lain. Akhirnya kita menggunakan PCR dikirim dan akhirnya terbukti bahwa itu bukan keempat Plasmodium itu. Makanya kemudian ditemukan Plasmodium knowlesi yang baru. Ini algoritmenya ya. Pasien datang dengan keluhan demam, riwayat demam 7 hari, disertai dengan flu-like syndrome, periksa darah malarianya dengan mikroskop atau dengan rapid. Bila positif, kalau dengan mikroskop maka dia malaria. Ya.
Kalau negatif, maka ulang pemeriksaan setiap 24 jam hingga 48 jam. Jika hasil positif, ini malaria. Tapi kalau hasilnya sudah negatif, sudah diulang, maka 2 atau 3 kali ya. Jadi 24 hingga 48 jam kita pantau terus. Maka kalau tetap negatif, carilah etiologi demam yang lain. Atau bisa juga ini mixed infection, artinya dia malaria, tapi dia juga dengue. Bisa seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita bilang, oh kamu kalau sakit saya satu aja ya, kalau malaria aja, tidak bisa. Malaria saja bisa 4 plasmodium ada di dalam tubuhnya. Atau ke-5 plasmodiumnya. Tapi kalau misalnya infeksi juga bisa gabung-gabung. Ada malaria, ada hepatitis, ada malaria, ada dengue, ada malaria, ada tifoid. Itu mungkin saja. Jadi pentingnya bagi dokter untuk mengetahui diagnosis banding. Ya, diagnosis banding untuk malaria tadi semua penyakit-penyakit yang terkait dengan demam. Misalnya demam berdarah dengue. Apa sih yang bisa kita bedakan yang paling khas? Yang paling khas pertama demamnya tidak berpola seperti demam malaria. Dan yang kedua pada dengue biasanya ada manifestasi perdarahan walaupun paling minimal. Misalnya munculnya peteki di ekstremitas, baik di kaki ataupun di tangan, dengan pemeriksaan tourniquet test. Ya. Kemudian tentu ada pemeriksaan penunjang untuk membedakannya. Kemudian demam tifoid. Apa sih yang khasnya? Yang pertama demam tifoid. Tifoid itu berasal dari bahasa Yunani typhos, artinya kesadaran berkabut. Nah, pada demam tifoid yang khas, pertama demamnya tidak berpola seperti malaria, tapi kemudian kesadaran pasiennya itu agak terganggu, dan yang paling penting lagi adanya bradikardi relatif. Apa itu maksudnya? Pada penderita demam, biasanya nadi akan ikut meningkat. Semakin tinggi demamnya, nadi akan semakin cepat. Berbeda dengan demam tifoid, dia terjadi bradikardi relatif. Pada saat dia demam, nadinya bisa baik-baik saja atau malah lebih rendah. Di sini kalian harus bisa mencurigai bahwa ini mungkin tifoid, bukan malaria atau dengue. Atau bisa juga mixed infection tadi ya. Kemudian ISPA, tentu ISPA pertama demamnya tidak berpola seperti malaria, dan demam karena virus itu biasanya jauh lebih mendadak, lebih meningkat, lebih cepat dibandingkan demam karena bakteri atau karena parasit. Kemudian lepto. Lepto selain demamnya tidak berpola seperti malaria, ini saya baru bilang klinisnya ya, tentu dengan pemeriksaan penunjang kalian akan lebih mudah membedakannya. Tapi ingat tidak semua puskesmas memiliki pemeriksaan penunjang untuk lepto, untuk malaria, untuk dengue. Jadi klinis tertajamlah. Nah, untuk lepto, gejala yang khas selain demam adalah adanya kuning. Ya. Kemudian ada juga nyeri tekan pada otot, pada muskulus gastrocnemius. Jadi kalau yang terakhir pembekalan mengenai lepto selalu mengatakan bahwa ayo dokter-dokter di layanan primer, kalau ada pasien demam jangan lupa tekanlah otot muskulus gastrocnemiusnya. Anatomi kalian lulus semua kan ya? Tahu ya muskulus gastrocnemius di mana kan ya? Ya. Jadi tekan. Apabila itu dia mengalami kesakitan, maka itu khas sekali untuk lepto. Jangan lupa pasien demam, ingat selalu ini, pasien demam jangan lupa tekan muskulus gastrocnemiusnya, ya, untuk bisa menegakkan diagnosis banding apakah ini malaria atau lepto. Karena bisa saja pada penderita lepto dia juga anikterik, tidak kuning. Kemudian infeksi virus lainnya, ya tadi saya sudah bilang kalau virus biasanya demamnya tinggi mendadak dan tidak naik bertahap atau berpola seperti malaria. Nah, ini morfologi plasmodium. Waktu kita sangat singkat, jadi saya hanya menampilkan selintas, silahkan dilihat lagi untuk bisa membedakannya. Ini 4 spesies, ya, kita melihat untuk spesies Knowlesi. Ini bentuk cincin untuk vivax, ovale, malaria dan falciparum, kemudian ada bentuk season, ada bentuk mikro dan makrogametosit. Kita lihat yang bawahannya. Ini falciparum,
ya. Kemudian ini Plasmodium vivax, biasanya dia eritrositnya ukurannya lebih besar dibanding eritrosit yang lain. Jadi eritrosit yang terinfeksi ukurannya lebih besar. Kenapa? Karena vivax hanya menyerang eritrosit yang ukurannya lebih besar atau retikulosit, sedangkan kalau Plasmodium falciparum dia nggak tahu mau eritrosit muda, eritrosit tua, semua diserangnya. Kemudian yang ovale, eritrositnya terkadang berbentuk oval. Ya. Kemudian untuk Plasmodium malariae, itu biasanya ada disertai dengan bintik-bintik yang khas dan bentuknya lebih seperti bunga. Ini lihat trofozoid muda, falciparum, bentuknya bisa bervariasi. Ada yang bentuk cincin kecil, sitoplasmanya halus, ada yang bentuknya seperti burung terbang, ada yang bentuk double chromatin. Ini akan kalian lihat kalau misalnya ada kesempatan praktikum secara offline ya. Jadi nanti lihat berbagai rupa bentuk untuk trofozoid muda Plasmodium falciparum. Trofozoid tuanya, sitoplasmanya sudah lebih menebal dibanding yang tadi. Lihat yang tadi, ini trofozoidnya benar-benar sitoplasmanya halus, cincinnya. Ini trofozoid tuanya. Ini skizonnya, mulai terbentuk skizon muda dan skizon tua. Ya. Inti sudah membelah menjadi 15-30. Sudah ada merozoidnya. Jika nanti skizonnya pecah, maka daur hidupnya akan berlanjut. Ini bentuk, nah ini bentuk skizon yang kalian lihat dalam sediaan darah. Ini bentuk trofozoidnya. Lihat ini cincinnya, ini sitoplasmanya, dan ini intinya. Begitu halus. Dan untuk gametosit, baik jantan maupun yang betina, untuk falciparum akan lebih mudah dibanding untuk dibedakan. Bentuknya ada yang bilang seperti sosis lah, ada yang bilang seperti pisang, ya. Inti yang tersebar secara difus. Ini di dalam sediaan darah. Kalian bisa melihat ini yang mikrogametnya dan ini yang makrogamet. Nah, ini seorang penderita malaria cerebral dengan hiperparasitemia. Lihat bahwa ini ada bentuk skizonnya dan lihat dalam satu eritrosit bisa terdapat beberapa plasmodium. Tata laksana. Nah, tadi saya sudah menyatakan ada malaria dengan komplikasi dan tanpa komplikasi. Nanti dilihat saja ada panduan tata laksana malaria yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Untuk tata laksana malaria tanpa komplikasi, untuk Plasmodium vivax dan penyebabnya Plasmodium falciparum, tata laksananya sama, bedanya pada primaquinnya. Untuk falciparum, primaquin hanya digunakan pada hari pertama saja, sedangkan vivax digunakan sampai 2 minggu. Dosisnya sama, 0,25 mg per kilogram berat badan per hari. Dan primaquin tidak boleh diberikan pada bayi serta ibu hamil dan ibu menyusui. Ingat-ingat ini, ya. Walaupun nanti pasiennya tidak tahu, dokternya salah memberikan terapi, tapi kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang hal ini. Artinya kalian tetap menanggung dosa karena salah memberikan terapi pada pasien. Ya, pernah melihat mereka-mereka yang giginya berwarna kebiruan, itu sebagian bukan karena genetik, sebagian karena dokternya salah memberikan terapi antibiotik pada saat ibunya hamil. Ya, jadi tanggung jawab sebagai dokter itu berat. Ini jumlah pengobatan malaria falciparum menurut berat badan. Ya, ini obat utamanya ada DHP. Lihat, kita bilang aja dewasa berat badannya 60-80 kg, lebih dari 15 tahun, maka 4 tablet diberikan pada hari pertama sampai hari ketiga. Jadi hari pertama minum 4 tablet, hari kedua minum 4 tablet, hari ketiga minum 4 tablet. Dan primaquin 1 tablet saja di hari pertama saja.
kalian pasti akan mendapatkan reject dari masyarakat. Misalnya, ini sekali minum 4 tablet nih. Jangan ragu, di situ perlunya ilmu. Ya, bahkan kalau yang berat badannya sangat gemuk, kita boleh memberikan sekali makan 5 tablet. Efek sampingnya sangat enak, maka sangat tidak enak. Ya, dulu teman saya penelitian tentang obat malaria ini dia harus dijaga oleh tentara dalam beberapa waktu. Kenapa? Karena pasien tentu akan marah pada dokternya. Kalau pertama melihat obat, mereka akan mengolok-ngolok. Nyo menyahana pulih, artinya kalau tidak sembuh minimal kita kenyang. Karena sekali minum 4 tablet loh. Apalagi kalau dia penderita TBC. Yang sekali minum ada 4 tablet yang lain. Jadi dalam 1 hari dia bisa minum 8 tablet. Saya pernah mendengar pasiennya langsung ngomong begitu. Nyo dokter menyahana pulih lu minimal ngobat. Nah, kalau saya tidak sembuh minimal saya kenyang dengan obat-obat ini. Ya, tapi itulah dosisnya dan itu hanya untuk 3 hari. Bagaimana kemampuan edukasi kalian di sini dipertaruhkan ya. Nah, untuk malaria vivax dan ovale sama untuk dosis DHP-nya dengan Plasmodium falciparum tadi. Tapi primaquinnya diberikan 1 kali 1 sampai 14 hari ya, sampai 2 minggu. Ini dosis dewasa. Ini sangat mudah karena menurut berat badan. Kalau kalian tidak bisa, ini ada catatan. Apabila tidak bisa mendapatkan berat badannya, maka gunakan dengan kelompok umur. Jika ada ketidaksesuaian antara berat badan dengan umurnya, maka gunakanlah berat badan. Apabila umur tidak sesuai dengan berat badan, ini kayaknya umurnya udah tua nih, tapi berat badan misalnya tetap gunakan berat badan ya.